Aku Hana. Aku Deon. Aku Elis. Kita dari Next Gen Youth Bogor. Kalau aku sendiri dari sejak sekolah minggu, tapi itu biasanya kalau ditunjuk buat nari, buat acara gitu kan ya. Tapi kalau bener-bener mulai pelayanannya mungkin dari SMP, dari masuk teens. Sama sih, aku juga dari sekolah minggu juga suka ditunjuk buat nyanyi gitu waktu sekolah minggu. Nah, tapi kalau emang pelayanan yang benar-benar aku lakuin ya waktu teens aku ngelayanin di sekolah minggu. Kalau aku sama kayak mereka berdua, awal mulanya di sekolah minggu, sekedar tampil-tampil aja. Terus kalau udah mulai ambil bagiannya itu sendiri, sejak aku SMA, kelas 1 2016 deh. Kalau aku pribadi, karena dari kecil aku suka ngeliatin orang tua aku, terutama kayak keluarga besar secara keseluruhan gitu, mereka kan melayani dan juga kayak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan gereja. Jadi aku juga terinspirasi gitu dari mereka, dan pas kecil juga di sekolah minggu aku suka ngeliatin kakak-kakak pembimbingnya maju kan tampil di depan, dan itu secara nggak langsung bikin aku mikir kayak wah hebat banget mereka bisa tampil, mereka bisa nyanyi, bisa mainin alat musik, bisa kayak ngoperasin kamera atau enggak ituin multimedia. Itu semua bikin aku terinspirasi, dan aku sendiri suka jadi orang di belakang layar ngelihat kayak semua yang terjadi sebelum hari H-nya. Nah itu buat aku kayak terinspirasi dan mau kayak ikut langsung buat masuk dalam pelayanan. Kalau aku sih, aku ngerasa tuh kayak pengen deket banget sama Tuhan. Karena tuh aku tuh hari-harinya juga suka denger lagu rohani, mau itu berangkat sekolah, pulang sekolah, atau di rumah. Dan rasanya tuh kayak di setiap lagu yang aku denger tuh kayak bener-bener ngerasa hadirat Tuhan tuh kayak bener-bener nyelimutin aku gitu. Nah, aku tuh kayak ngerasa kayak yang bisa aku bales ke Tuhan, karena tuh Tuhan tuh udah bikin aku ngerasa gitu, ngerasa aku aman gitu kan, ngerasa pokoknya diberkati banget. Nah, dengan melayani inilah aku kayak mencoba untuk balas apa yang Tuhan udah kasih ke aku gitu. Keren banget Deon. Kurang lebih sama sih kayak Deon. Aku udah sering banget ngerasain kebaikan Tuhan, bahkan terlalu banyak lah kebaikan Tuhan di hidup aku gitu ya. Aku sadar aku gak bisa balas dengan cara apapun, mau aku sekaya apapun, mau aku sehebat apapun, ya gak bakal bisa gitu loh. Makanya dengan melayani ini, aku menyenangkan hati Tuhan, dan aku juga mau pelayanan aku ini jadi berkat buat orang lain. Wow. Aku ngerasa kayak itu tuh sebuah panggilan yang emang harus aku ambil. Itu ya balik ke poin awal sih, karena aku suka dengar lagu, dan lagu itu tentunya ada selipan firman Tuhan yang kayak selalu ngingetin aku untuk terus melayani Tuhan, untuk setia sama Tuhan. Nah, dan juga nih ada juga Koko Cici di sini tuh yang sering ngajak banget sering ngajak aku kayak Deon ayo pelayanan. Dan tadinya aku cukup ragu sih untuk pelayanan, karena tadinya aku mikir kayak bisa nggak ya aku pelayanan ini, aku takut nggak bisa apa-apa, jadi bingung pelayanan. Nah, ternyata tuh melayani Tuhan tuh kita nggak harus tampil di depan, nggak harus jadi multimedia. Nah, kita jadi asyir pun udah panggilan dari Tuhan loh itu tuh. Nah, makanya dari situ kayak ada Koko Cici yang nyuruh atau manggil aku buat Deon mau pelayanan nggak? Aku selalu terima itu dan melayani Tuhan. Kalau suara di hatiku semakin kuat, ayo melayani, itu semakin kuat, semakin sering terdengar. Aku yakin itu bukan sekedar keinginanku aja, tapi aku yakin itu suaranya Roh Kudus. Kalau misalnya keinginan kita aja, mungkin ada yang mau pelayanan supaya terkenal, supaya dipandang. Tapi kalau suara Roh Kudus itu sendiri, pasti bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan lagi. Gitu sih.
Nah, Kak Hana sama Deon, mungkin kalau buat aku rada telat ya. Karena aku udah melayani pas sebelum pandemi, jadi pas 2019. Dan itu karena emang disuruh aja kan. Jadi aku kayak karena disuruh ngejalanin aja. Tetap dengan sepenuh hati gitu kan yang melayaninya. Tapi bukan yang kayak ada meaning atau kayak sesuatu yang spesial di baliknya. Semua aku lakuin karena dengan abal-abal ya disuruh gitu. Terus pandemi, dan selama pandemi itu ya aku nggak ngapa-ngapain. Aku tetap ibadah, ngejalanin kayak ke gereja seperti biasa, tapi nggak terlibat dalam pelayanannya langsung. Jadi belakangan nih baru-baru setelah kita mungkin tatap muka lagi, mulai aku kayak pelayanan lagi. Terus pas mau dibaptis kan ada kelas baptis. Terus ada Pastor Marta yang lagi membimbing kita dan sempet ngejelasin bahwa kayak pelayanan itu nggak bisa ngapus dosa kita. Pelayanan itu juga nggak menjamin kita masuk surga. Pelayanan itu lebih kayak apresiasi atau mungkin cara kita berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi itu yang buat aku kayak tersadar, oh iya, pelayanan itu bukan semena-mana buat aku lagi, buat orang-orang di sekeliling aku, tapi lebih kayak ya buat Tuhan, karena Tuhan tuh udah baik buat kita semua. Menurut aku sih yang perlu disiapkan, bahkan ini yang terpenting ya, hati yang mau melayani. Karena kalau kita nggak punya hati melayani, kita disuruh ini itu ikut pelayanan tetap aja gitu. Tetap aja bukan dengan serius gitu. Terus yang kedua menurut aku keinginan untuk belajar. Karena nggak mungkin selamanya kita pelayanan di satu bidang itu aja kan. Ada saatnya kita ganti ke bidang lain atau kita tekuni di bidang itu sendiri. Dan yang ketiga, kerendahan hati dalam pelayanan ini penting banget juga. Karena kalau kita nggak mau dibentuk, kalau kita nggak punya kerendahan hati, ya bakal susah di pelayanan ini. Ya, kayaknya aku juga mirip-mirip ya sama-sama. Soalnya hati tuh emang yang paling terpenting gitu. Hati yang siap, hati yang kayak kamu bener-bener mau pelayanan itu semua tergantung lagi dari hati kamu. Karena kadang kalau kita nggak siap, kita jadi setengah-setengah jalaninnya. Jadi misalnya kita mau pelayanan, tapi akhirnya kan nggak suka atau mungkin kurang cocok, terus kita berhenti setengah-setengah kan nggak mungkin juga. Jadi yang terpenting tuh hati kita disiapin, mungkin kayak secara mental juga, dan mungkin kita harus siapin juga kayak asah talenta kita lebih lagi. Benar banget, kuncinya tuh semuanya tuh ada di hati. Karena ya di hati tuh kayak bener-bener terpancar semuanya. Mau kamu misal udah pelayanan nih, kamu udah tiap minggu pelayanan, tapi kalau hati kamu tuh masih kayak nggak sepenuhnya untuk Tuhan, ya tetap bakal sia-sia. Makanya hati tuh perlu banget disiapin, juga kerendahan hati juga, supaya kamu mau dibentuk. Karena kita nih hidup ini tentu dengan banyak-banyak orang, dengan peraturan juga yang ada di sini, jadi harus mau menerima saran juga dari orang lain. Tantangan ya, Macem-macem. Iya, macem-macem. Tapi mungkin yang paling umum itu bosen atau enggak capek, ada males-males gitu kan. Soalnya kadang pelayanan itu kadang berulang. Jadi setiap kali kita pelayanan rata-rata ya pemandangannya atau pengalamannya ya gitu-gitu aja. Jadi kayak mungkin selalu berulang setiap minggunya. Kalau Dian? Kalau aku balik yang tadi sih, itu hati nih. Karena hati tuh kayak gampang goyah gitu gak sih? Kadang kayak bisa aja minggu ini kayak semangat banget nih pelayanan Tuhan, menyembah Tuhan, tapi minggu depannya udah tiba-tiba drop gitu. Udah kayak kayak ngapain ya, kayak bosen banget gak sih, kayak pelayanan gitu-gitu aja gitu. Kalau aku tantangan terbesar dalam pelayanan itu ketika orang-orang terdekat, lingkungan terdekatku tuh gak suka aku pelayanan. Bahkan maunya tuh aku berhenti pelayanan, aku maunya tuh aku jatuh dalam pelayanan. Itu sih yang paling nyesek gitu ya. Yang paling nyesek, iya, karena ya itu datangnya dari orang-orang terdekat. Aku gak peduli kalau orang lain mau bilang aku apa, mau punya persepsi terhadap aku apa. Tapi karena ini orang-orang terdekat, jadi menurutku itu tantangan terbesar.
Kalau dari aku, kalau aku ngerasa kayak gitu ya, ngerasa kayak hatiku nih lagi goyah. Aku punya guru pembimbing namanya tuh Cica. Cica nih selalu ngingetin aku kalau aku lagi pelayanan atau aku lagi ngerasa gimana gitu dalam pelayanan. Cica selalu bilang kayak ingat lagi tujuanmu, ingat lagi awal tujuanmu tuh masuk pelayanan tuh apa. Tujuannya ya untuk Tuhan. Jadi kayak sebisa mungkin selalu berpikir dan fokus tuh kepada Tuhan sih. Jadi aku bisa ngelewatin tuh kayak hambatan-hambatan itu semua. Aku kayak dari awal gitu, aku bisa pelayanan juga kayak terinspirasi dari orang-orang terdekat aku, dari kakak-kakak pembimbing di gereja. Jadi satu hal yang aku selalu ingat kalau udah mulai bosen atau males pelatihan atau pelayanan gitu, itu biasanya ingat bahwa aku juga bisa jadi dampak buat orang-orang sekitar dan aku juga bisa ya melayani Tuhan lebih sembuh lagi. Kalau aku sadar kalau waktu aku ini di dunia itu cuma sementara. Aku nggak selamanya di dunia, ada waktunya. Ya aku mau pergunakan waktu aku selagi aku masih ada, dikasih kekuatan, dikasih kesehatan, dikasih umur. Aku mau pakai buat melayani. Nah, buat teman-teman yang mau melayani, yang pertama penting banget peka sama suara Roh Kudus. Kalau misalnya kalian udah dengar suara ayo melayani, ditambah dengan keadaan sekitar kalian kayak cici atau koko kalian yang ngajak ayo pelayanan gitu, kalian harus ambil pilihan buat melayani. Yang balik lagi ke yang tadi, karena waktu kita tuh cuma sementara. Selagi masih ada waktu dan selagi ada kesempatan gitu ya diajak nih, ya kita pakai lah. Terus tentunya kita semua udah dikasih talenta masing-masing sama Tuhan. Nah, ayo kita pakai talenta kita itu balik lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bener banget tuh. Pokoknya tuh untuk teman-teman yang mau ngambil dalam pelayanan, kalau udah dipilih nih sama Cici Kokonya, jangan menolak. Jangan ditolak terus. Coba untuk berani ambil pelayanan itu, meskipun memang sih awal-awal pelayanan tuh ada rasa malu, takut, nervous gitu. Tapi itu tadi harus diselingi juga dengan doa, dengan minta sama Tuhan kayak Tuhan aku mau pelayanan, Tuhan kiranya berkati aku agar supaya aku bisa dan gak gugup gitu. Dan asah juga skill kalian. Yang terakhir mungkin go at your own pace. Jadi jangan kalian ikut-ikutan karena mungkin teman ikut pelayanan atau teman terlibat dalam pelayanan, jadi kalian mau ikut sekadar ikut. Kalian harus juga siapin hati kalian sendiri, siapin kayak mental kalian sendiri. Soalnya semua orang pasti punya jalannya sendiri, semua orang pasti punya waktunya sendiri. Jadi mungkin kalau kamu merasa belum siap, ya persiapin aja dulu. Mungkin doa, tanya sama Tuhan, Tuhan apa benar ini kayak panggilan aku untuk pelayanan. Tapi kalau kamu udah merasa siap, ya boleh gitu, maksudnya kamu kayak coba pelayanan atau melakukan hal-hal yang kayak terlibat gitulah dalam gereja gitu. Shalom guys. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang 11, firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebagai anak-anak muda, banyak kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dan diberikan juga oleh gereja untuk kalian bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan di Next Gen Youth di GBI FIFA. Untuk itu saya menghimbau dan saya berharap kalian semua mau bergabung, mau bersama-sama terlibat dalam pelayanan. Yang belum melayani, ayo kita bergabung bersama-sama, kita belajar bersama-sama melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Yang sudah melayani, jangan kendor semangatnya, jangan menjadi malas, jangan menjadi letih, lesu. Kita punya Tuhan yang luar biasa dan kita harus melayani Tuhan kita dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. See you guys, God bless you.